Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pendalaman materi pembelajaran 2 tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 1, subtema 1, penguatan PPKM KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran ke-1, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia, sehingga memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman dapat sila pertama hingga sila kelima Pancasila? Pasti sudah hafal di luar kepala ya. Tema 1, subtema 1, muatan PPKM KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila itu ternyata banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari loh, dan ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila itu untuk menciptakan rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Tanpa nilai-nilai Pancasila, kita tidak akan aman dan damai. Tema 1, subtema 1, muatan PPKM KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama adalah untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, juga mengajarkan nilai-nilai saling menghormati dan bekerja sama bagi antara pemeluk agama. Yang ketiga, harus diperhatikan bahwa teman-teman tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan beragama. Tema 1, subtema 1, muatan PPKM KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran kedua, penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antara pemeluk agama. Tema 1, subtema 1, muatan PPKM KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nilai kemanusiaan dan beradab. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila dalam sila kedua adalah setiap warga negara Indonesia harus menjunjung persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Jika seluruh warga Indonesia bisa menjunjung tinggi derajat, hak, dan kewajiban, maka akan bisa menegakkan dan memelihara kebersamaan. Penerapan nilai-nilai ini bisa diwujudkan dengan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara
Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antara sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Tema 1, subtema 1, muatan PPKN, KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Nilai persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga adalah bisa menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini bisa diwujudkan dengan sikap rela berkorban untuk negara dan sikap cinta kepada tanah air. Tema 1, subtema 1, muatan PPKN, KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Oleh sebab itu, warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak hanya itu saja, warga negara Indonesia juga harus menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah mufakat. Contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi. Tema 1, subtema 1, muatan PPKN, KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam sila kelima adalah kita harus menghindari sikap boros, gaya hidup yang mewah, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati orang lain, suka menolong orang lain, dan adil terhadap sesama. Tema 1, subtema 1, muatan SPDP, KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran kedua, mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Tema 1, subtema 1, muatan SPDP, KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran kedua, mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Fungsi patung sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, sebagai pelengkap konstruksi bangunan, penghias bangunan taman atau tempat lainnya, serta dinikmati keindahan bentuknya. Tema 1, subtema 1, muatan IPA, KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran ketiga, menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan yang pertama tunas, kedua umbi lapis,
yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi akar, yang kelima geragi, yang keenam akar tinggal atau rhizoma, yang ketujuh spora. Jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rhizoma. Perkembangbiakan pegadar di buatan dapat terjadi dengan cara yang pertama cangkok, kedua setek batang, yang ketiga setek daun, yang keempat merebuk, yang kelima menempel atau ovulasi, dan yang keenam menyambung. Tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran ketiga, ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Judul teks laporan, ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga, ide pokok paragraf keempat. Tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran keempat, simpulan teks laporan. Simpulan adalah intisar akhir dari suatu teks. Berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Apa kesimpulan dari paragraf berikut? Jagung manis adalah varietas klasik jagung yang biasanya dimakan sebagai rebusan atau sudah berupa jagung kaleng. Jagung manis dikenal memiliki biji yang berwarna kuning keemasan dan terang, serta manis rasanya. Jagung manis adalah jenis jagung yang paling populer ditanam di kebun rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.